Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mensusul Anda yang 048 yang 11 081 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai formulasi dan teknologi sediaan farmasi semi-solid gel. Yang akan kita bahas dalam materi ini pertama jenis gel, yang kedua jenis-jenis gel, yang ketiga komposisi gel, yang keempat cara pembuatan gel, yang kelima evaluasi gel, yang keenam contoh formula, yang ketujuh cara pembuatan formula, yang kedelapan evaluasi formula. Membahas satu persatu. Jenis gel. Gel dapat didefinisikan sebagai sediaan semi padat yang terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel organik kecil atau molekul organik besar, berpenetrasi oleh suatu cairan. Gel adalah sistem semi padat yang pergerakan medium dispersinya terbatas oleh sebuah jalinan jaringan 3 dimensi dari partikel-partikel atau makromolekul yang terlarut pada fase dispersi. Menurut Fatmawati Indonesia 4 tahun 2014, sediaan gel kadang-kadang disebut gel adalah sistem semi padat yang terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik kecil atau molekul organik besar yang terpenetrasi oleh suatu cairan. Jika massa gel terdiri dari jaringan partikel kecil yang terpisah, gel digolongkan sebagai sistem dua fase, misalnya gel aluminium hidroksida. Dalam sistem dua fase, jika ukuran partikel dari fase terdispersi relatif besar, massa gel kadang-kadang dinyatakan sebagai magma, misalnya magma vulkanik. Baik gel maupun magma dapat berupa isotropik, membentuk semi padat jika dibiarkan dan dapat menjadi cair pada saat penyatukan. Yang kedua, jenis-jenis gel. Gel dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. A. Berdasarkan sifat fase polarit. 1. Gel anorganik. Contoh dan penyebab. Yang kedua, gel organik. Pembentuk gel berupa polimer. B. Berdasarkan sifat polarit. 1. Hidrogel atau polarit air. Hidrogel pada umumnya terbentuk oleh molekul polimer hidrofilik yang saling sambung silang melalui ikatan kimia atau gaya kohesi seperti interaksi ionik. Ikatan hidrogen atau interaksi hidrofobik. Contoh bentonik magma, gelatin. Yang kedua, diamogel atau polarit bukan air atau polarit organik. Salah satu contohnya adalah plastigase, suatu polietilен dengan bahan primer yang terlarut dalam minyak mineral dan didinginkan secara subkalorit dan dispersi logam selaras dalam minyak. Yang ketiga, selebel gel yang telah padat dengan konsentrasi polarit yang rendah diketahui sebagai selugel. Kondisi ini dapat dikembalikan pada keadaan semula dengan penambahan ujian yang menginduksi dan mengembangkan matriks gel. Contoh dilatih kering, ditambahkan ribons, acetylated, salicylic dan polistirol. C. Berdasarkan karakteristik cairan gel, gel hidrofilik dan gel hidrofobik. 1. Gel hidrofilik memiliki basis yang mengenal terdiri dari molekul-molekul organik yang besar dan dapat dilarutkan dengan fase pendispersi. Gel hidrofilik umumnya mengandung campuran bahan pengembang, air, penahan lembab, dan pengalir. Gel hidrofobik memiliki basis yang umumnya mengandung parafin cair dan polietilen atau minyak lunak dengan bahan pembentuk gel koloidal silika atau aluminium atau zinc sabun. Gel ini tersusun dari partikel-partikel anorganik. Bila ditambahkan ke dalam fase pendispersi, maka akan terjadi interaksi antara basis gel dengan fase pendispersi. Basis gel hidrofobik tidak secara spontan menyebar. Lakukan pembahasannya. Pertama, gel fase tunggal merupakan gel yang terdiri dari makromolekul organik yang tersebar merata dalam suatu cairan sampai tidak terlihat adanya ikatan antara makromolekul yang terdispersi dengan cairan.
fase ganda merupakan masseur gel yang terdiri dari kelompok partikel kecil yang berbeda sehingga gel ini digunakan sebagai gel fase ganda atau gel dengan sistem dua fase yang saling sederhana. Ketiga, fungsi seksual. Gel dibagi menjadi dua yang menjadi gel. Ada polimer gel organik, polipropil gel halus, polipadat dispersi, serta wax poliphenol alkohol. Ada yang makan, alat, beberapa contoh yang biasa digunakan dengan gel-gel seperti KPK dan anti-GMCB. Penambahan bahan mikroskopis contohnya glycerin, propylene glycol, sorbitol, pelaku kecil contohnya cara pembuatan gel. Cara pembuatan gel yang pertama dengan pelarut yang sesuai sebagai basis gel. Yang kedua, melarutkan obat dalam pelarut yang sesuai. Yang ketiga, melarutkan pengawet. Yang keempat, mencampurkan obat dan pengawet ke dalam basis gel. Kelima, evaluasi gel. Evaluasi gel yang pertama yaitu relativitas, yang kedua homogenitas, yang ketiga pH, yang keempat viskositas, yang kelima konsistensi, yang keenam uji stabilitas fisik. Contoh formula. Ini saya menggunakan untuk formula gel ekstrak daun kelor dengan variasi konsentrasi ekstrak. Bahannya ekstrak daun kelor, karbonat 940, gula, glycerin, propylene glycol, metylparaben, dan aqueous. Cara pembuatan formula. Ekstraksi simplicia daun kelor ekstrak etanol diperoleh dengan menggunakan metode maserasi dengan pelarut etanol 70% dengan perbandingan 4:1. Simplicia direndam dengan etanol 70% dan diaduk dengan masyarakat selama 3 jam dan didiamkan selama 24 jam. Filter disaring dan ampas selanjutnya diremaserasi sebanyak 2 kali. Filter hasil maserasi berikan 1, kemudian etanol dihilangkan dengan berkali evaporator dan ditempatkan dalam wadah. Formulasi ekstrak daun kelor diformulasikan dalam bentuk sebuah gel yang formulanya mengacu pada penelitian sebelumnya seperti disajikan pada tabel 1. Pada masing-masing formula tersebut, konsentrasi ekstrak bervariasi 3%, 6%, dan 9%. Pembuatan gel diawali dengan menambahkan gel hujan yaitu karbonat 940 dalam 10 ml air pada suhu 70 derajat Celcius dan kemudian ditambahkan ekstrak sehingga menjadi campuran satu. Metylparaben dilarutkan dengan air, kemudian ditambahkan campuran glycerin, butanolamin, dan propylene glycol yang kemudian disebut campuran 2. Kemudian campuran jadikan 1, setelah itu diaduk dan ditambahkan air hingga 20 gram, kemudian diaduk 5 jam. 8. Evaluasi formula. Evaluasi uji sifat fisik gel ekstrak daun kelor. Parameter uji sifat fisiknya pH, daya sebar, daya lekat, viskositas. Evaluasi sifat fisik gel daun kelor. Viskositas gel ditentukan dengan viskosimeter pH gel ditentukan dengan menggunakan parameter. Uji daya sebar dilakukan dengan meletakkan 0,5 gram gel pada kaca bulat. Kaca lainnya diletakkan di atasnya dan dibiarkan selama 1 menit. Setelah itu ditambahkan 150 gram beban, didiamkan 1 menit, dan diukur geometrik konstan. Daya sebar dilakukan dengan bias penyebaran. Uji daya lekat dilakukan dengan meletakkan 0,25 gram gel di antara 2 gelas objek pada alat uji daya lekat, kemudian ditekan beban 1 kg selama 6 menit. Beban diangkat dan beban 80 gram pada alat dilepaskan. Waktu yang dibutuhkan sehingga kedua objek saling terlepas dicatat waktu pelepasan gel. Evaluasi daya iritasi ekstrak gel daun kelor.
Evaluasi prioritas sediaan mungkin metode dari BPOM 2004 dengan menggunakan video kalkulasi yang rata-rata berumur 3-6 bulan. Prioritas diawali dengan pensyukuran rambut produksi pada bagian tumbuhnya produksi, kemudian diwariskan peruntuk rambut efektif untuk membantu menghilangkan gula air. Tumbuh produksi dibagi menjadi 5 area dengan luas yang sama. Masing-masing area diawasi sampai urutan sebanyak 0,5 gram dan dibiarkan selama 1 jam. Satu area tidak diberikan perlakuan sebagai kontrol. Setelah 1 jam, lalu diamati adanya tingkat eritema atau reaksi kemerahan maupun larutan, dan tingkat edema atau bengkak yang tumbuh. Kemudian hasil pengamatan tersebut diberikan 0-4 sesuai dengan tingkat keparahan. Pengamatan dilakukan kembali setelah 24, 48, dan 72 jam. Tabel hasil uji rotasi cek satuan player dengan berbagai perlakuan. Kelompok ujinya ada kamera sehat, basis, F1, F2, F3. Namanya sama. Gel dalam penelitian ini merupakan tipe bekerja dengan jalan enzim karbotol di mana perubahan pH akan mempengaruhi sifat fisik gel. Berdasarkan tabel 2, diketahui bahwa antara ketiga formula ekstra maka formula 3 memiliki pH yang lebih rendah. Hasil statistik menunjukkan bahwa perbedaan yang signifikan terdapat antara F1 dan F3. Hal ini kemudian disebabkan kandungan vitamin C dalam ekstrak daun kelor, di mana vitamin C ini bersifat asam sehingga mampu menurunkan nilai pH. Konsentrasi terutama lambung pada gel dengan konsentrasi ekstrak yang tinggi juga menurunkan pH gel. Secara keseluruhan, gel memiliki pH pada lingkar pH kulit normal yaitu antara 4,5 sampai 6,5. Kesesuaian pH kulit dengan sediaan vertikal mempengaruhi penurunan kulit terhadap sediaan. Sediaan vertikal yang dijual adalah tidak iritasi kulit. Kemungkinan iritasi kulit akan sangat besar apabila sediaan terlalu asam atau terlalu basah. Yang dapat saya sampaikan kurang